Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah. Sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan Belajar Tauhid. Dan tema kita pada sore hari ini adalah apa yang dapat dilakukan keluarga terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab lihadzihinnya wala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang kematian maka tuntunan Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innaha tahdimuz dzunuba hadama. Ajarkan, tuntun orang yang akan wafat di antara kalian itu dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena kalimah la ilaha illallah itu dapat menggugurkan dosa-dosanya secara tuntas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila itu diucapkan pada waktu hidupnya, tentu akan lebih tuntas lagi, kata Rasulullah SAW. Sebab kalimah la ilaha illallah itu dapat menghapuskan 4.000 dosa. Sahabat bertanya, kalau dosa kita tidak cukup 4.000 ya Rasul, dosa keluargamu dan dosa tetanggamu. Bahkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk surga lah dia. Karena itulah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian seseorang anggota keluarga kita. Ajari, tuntun, talqin, lakinu la ilaha illallah. Karena akan menggugurkan dosanya secara tuntas. Lalu setelah wafatnya, di mana detak jantungnya sudah tidak berdenyut lagi nadinya, maka tutup matanya dan ucapkan Allahumma hadzal mait warfa darajatahu ma'al mahdiin. Ya Allah, ampunilah mayit ini dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, lalu tentu proses berikutnya dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Karena begitu ruhnya dalam 5 gelombang itu dipisahkan oleh malaikat yang bertugas. Gelombang pertama dari ujung kaki sampai dengkul. Gelombang kedua dari dengkul sampai pusat. Gelombang ketiga dari pusat sampai dada. Gelombang keempat dari dada sampai tenggorokan. Nah, untuk keluar dari ubun-ubun gelombang kelima, belum dikeluarkan dulu ruh itu sebelum dinampakkan apa yang dilihatnya. Kalau yang akan meninggal itu orang takwa, maka Jibril alaihissalam membentangkan sayap kanannya, tergambar surga dengan segala kenikmatan yang akan diperolehnya kelak di akhirat. Tapi apabila yang akan meninggal itu orang munafik,
Maka Jibril alaihissalam membentangkan sayap kirinya dan tergambar siksa yang sangat dahsyat kelak akan diterimanya. Nah, lalu ruh itu dilaporkan ke hadirat Allah SWT. Catatkan risalahnya di Illiyin, di surga. Kemudian turunkan ke bumi. Kalau yang meninggal itu orang munafik, catatkan risalahnya di Sijin dan turunkan ke bumi. Nah, dia melihat siapa yang memandikan, mengapani, menyolatkan, dan mengantar ke kubur. Lalu setelah dikubur seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, ketika ada seorang laki-laki dari keluarga Ansor meninggal, Rasul mengiring sampai ke kubur. Lalu Rasulullah SAW menginstruksikan supaya diluaskan liang lahatnya. Setelah diratakan tanah kuburan itu, setelah ditimbun, maka Rasulullah membimbing, istaghfiru li ahikum was'alu lahu tasbit fa innal an yus'al. Mohonkan ampun saudaramu yang baru dikubur ini, mohonkan kemantapan imannya karena sebentar lagi dia ditanya. Nah, lalu Rasul pulang. Dan bimbingan Rasulullah SAW berikutnya bahwa ketika Rasul pulang, maka ada imro'atahu, ada undangan dari perempuan yang kematian suami itu untuk datang ke rumah perempuan yang kematian suami itu dan disajikan makanan. Rasulullah makan sebagian daripada apa yang sudah dihidangkan. Lalu hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam itu putus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan baginya. Memang seperti sudah pernah kita terangkan bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan ada kematian dan ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Maka tugas pokok manusia ini adalah beramal. Makanya Allah lengkapi dengan 7 anggota tubuh untuk beramal. Lidah, mata, telinga, parat, perut, tangan, dan kaki. Dan kalau gerakan anggota tubuh dan hati itu berpedoman kepada syariat yang baik, dia berpahala, dan itulah yang namanya ibadah. Karena Allah menghendaki ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Nah, sekarang setelah wafat putus amalnya itu. Tapi dalam hadis yang lain di mana seorang laki-laki dari keluarga Bani Salim bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawai sayun aburuhuma ba'da mautihima. Masih adakah satu kebaikan yang dapat kami lakukan untuk menambah kebaikan orang tua kami yang sudah meninggal ya Rasul? Qala na'am, kata Rasulullah SAW, ada. Apa itu ya Rasul? As-salatu alaihima, menyolatkan keduanya. Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun keduanya. Wal inqaduhuma min ba'dihima, melaksanakan wasiatnya setelah mereka tiada. Kemudian wasilaturrahim alladzi la tusalu illa bihima, menyambungkan silaturahim yang disambungkan oleh kedua orang tuamu. Yang kelima, wa ikramu shadiqihima min ba'dihima, menjalin, menghormati sahabat-sahabatnya setelah mereka tiada. Jadi kalau tadi iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, apabila mati anak Adam itu putus amalnya, orang yang sudah mati tidak bisa beramal lagi. Ya, kecuali 3 tadi. Tetapi dengan hadis yang didatangi, yang dikunjungi oleh seorang laki-laki dari keluarga Bani Salim, masih ada upaya orang yang masih hidup ini, keluarga yang masih hidup, untuk melakukan kebaikan yang menambah kebaikan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita ikuti dulu yang berikut ini.
Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini, seorang laki-laki dari keluarga Bani Salim bertanya kepada Rasulullah SAW, hal baqiya min birri abawai sayun aburuhuma min ba'dihima, masih adakah satu kebaikan yang dapat kami lakukan untuk menambah kebaikan orang tua kami yang sudah meninggal dunia? Kata Rasul, na'am, ada. Apa itu ya Rasul? As-salatu alaihima. Yang pertama itu menyolatkan keduanya. Yang pertama itu sholat janazah. Karena man sholat alaihi salah sasufin pakod aujaba. Siapa yang mati disolatkan oleh orang 3 shaf, wajib masuk surga, kata Rasulullah SAW. Jadi yang sebaiknya memang menjadi imam sholat jenazah itu anak laki-laki dari almarhum yang meninggal dunia. Lalu dalam hadis lain, siapa yang disolatkan oleh orang 100 memohon syafaat ampunan, pasti diberi syafaat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu suka-sukalah ikut menyolatkan jenazah, karena ketika kita dipanggil oleh Allah SWT kelak, maka banyak orang yang terkesan ingin ikut menyolatkan jenazah kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang kedua, sholat ini sholat hadiah. Kata Rasulullah SAW, tiada yang paling dahsyat bagi mayit itu kecuali di hari pertama. Karena itu bersedekahlah kalian atau sholat hadiah. Sholat hadiah ini waktunya pada hari ini dikubur. Nanti setelah sholat maghrib, setelah melaksanakan sholat ba'diyah maghrib, melakukan sholat sunat hadiah 2 rakaat, diniatkan untuk almarhum yang tadi baru dikubur pada hari ini. Lalu usolli sunat al-hadiah rakaataini lillahi ta'ala. Dalam hati ketika takbiratul ihram itu, aku sembahyang sunat hadiah 2 rakaat karena Allah. Bacaannya setelah doa iftitah surah Al-Fatihah, lalu membaca ayat kursi 1 kali, Al-Hakumut Takasur 1 kali, dan Qul huwallahu ahad 10 kali. Di rakaat kedua itu juga sesudah Al-Fatihah membaca ayat kursi 1 kali, Al-Hakumut Takasur 1 kali, dan Qul huwallahu ahad 10 kali. Setelah salam ke kanan, salam ke kiri, maka di antara doanya adalah, ya Allah, Engkau maha mengetahui sholat yang kami lakukan ini, hadiahkan pahalanya kepada almarhum. Sebut namanya yang tadi sudah dikubur pada siang hari tadi. Dan setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib, kita melakukan sholat sunat hadiah. Nah, niscaya Allah mengutus 1000 malaikat beserta nurnya menerangi kuburnya sampai hari kiamat. Begitu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada dalam kitab Nihayatul Zain karangan Imam Nawawi Al-Bantani, dicetak di Mesir. Dan Imam Nawawi Al-Bantani ini ulama besar yang mengajar di Baitullah di Mekah, di Masjidil Haram Mekah. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun keduanya. Setelah orang tua kita telah meninggal dunia, maka kita dianjurkan untuk selalu memohonkan ampun untuk orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Dan sudah menjadi kebiasaan umat Islam ini bahwa di malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga itu mengumpulkan sanak keluarga untuk mendoakan almarhum yang tadi sudah dikuburkan. Memang dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, mal maitu fi qabrihi illa kal warikil muwawis yantaziru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lah fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Orang yang mati di kubur itu seperti orang yang hanyut minta tolong. Mereka menunggu-nunggu doa yang disampaikan min ibnihi, dari anak-anaknya, aw akhihi, atau dari saudara-saudaranya, aw sadiqinlah, atau dari sahabat-sahabatnya. Fa iza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha.
Apabila mereka mendapatkan doa itu, mereka lebih suka doa itu ketimbang dunia ini dengan segala isinya. Jadi yang ditunggu-tunggunya doa dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya, dan dari sahabat-sahabatnya. Makanya pada malam pertama, kedua, ketiga, ahli musibah berupaya mengumpulkan 3 komponen ini. Anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan sahabat-sahabatnya. Maka pada malam pertama itu, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ini adalah membaca surah Yasin, tahlil, kemudian didoakan supaya bacaan surah Yasin, tahlil, tahmid, dan tasbih itu disampaikan pahalanya kepada almarhum mani jatama ana hauna bisababihi, yang menyebabkan berkumpulnya 3 komponen itu untuk mendoakan. Nah, ini menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kebanyakan dari kerabat yang ditinggalkan oleh almarhumah ini melaksanakannya pada malam Jumat? Karena dalam petunjuk Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tu'radu a'mal ilallah ta'ala yaumal isnini wal khamis wa tu'radu ala anbiya'ihi wa abaihi wa ummahatihi yaumal jumu'at fayaprahuna bihasanatihim wa tasdadu wujuhahum bayadun wa israqa fattaqullah wa la tu'zu mautakum. Dilaporkan kehadirat Allah SWT amal anak Adam ini pada hari Senin dan Kamis. Makanya kata Rasulullah SAW, aku suka puasa hari Senin Kamis supaya ketika dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Wa tu'radu ala anbiya'ihi wa abaihi wa ummatihi yaumal jumu'at. Dan dibeberkan apa yang dilakukan oleh anak Adam ini kepada nabinya, kepada bapaknya, dan kepada ibunya pada malam Jumat, pada hari Jumat. Faiprahu nabi hasanatihim wa tasadu juhahum bayadun wa israqa fattaqullah wa la tu'zu mautakum. Maka gembira mereka dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka, bertambah putih dan cemerlang wajah mereka, maka bertakwalah kepada Allah SWT. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Dari jawaban Rasul SAW bahwa wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun keduanya, maka sudah menjadi kebiasaan umat Islam di negeri kita ini, bahwa pada malam pertama itu mengumpulkan 3 komponen, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan handai tolannya. Menu pada malam itu adalah membaca surah Yasin, tahlil, tahmid, dan takbir, tasbih, yang hadiahkan pahalanya kepada almarhumah yang telah meninggal dunia. Lalu ada di antara umat Islam ini memilih hari Jumat, malam Jumat. Kenapa? Karena tadi kan wa tu'radu ala anbiya'ihi wa abaihi wa ummatihi yaumal jumu'at, dan dibeberkan apa yang dilakukan oleh anak Adam ini kepada nabinya, oleh umat Islam ini kepada nabinya, pada bapaknya, pada ibunya yang setelah wafat. Nah, makanya pada malam Jumat itu ditampakkan bertambah cemerlang wajah mereka, mereka gembira dengan kiriman pahala dari anak-anaknya dan sahabat-sahabatnya, karena ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena itu kenapa yang dipilih Yasin? Padahal Rasulullah SAW menganjurkan pada malam Jumat itu baik membaca surah Al-Kahfi. Niscaya Allah memberi cahaya dari tempat dia membaca surah Al-Kahfi sampai ke Mekah. Artinya dia diberi hidayah oleh Allah SWT. Dipilihnya surah Yasin pada malam takziah itu karena surah Yasin ini, kata Rasulullah SAW, setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hati Al-Quran itu adalah surah Yasin. Siapa yang khotam Yasin 1 kali khotam, itu setara dengan 10 kali khotam Al-Quran. Jadi 10 kali khotam Al-Quran itu untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Apalagi
ketika ditanya Rasulullah SAW, di saat-saat apa doa itu diijabah oleh Allah SWT ya Rasul? Kata beliau, diantaranya pertama sesudah sholat fardu. Kedua, diantara azan dan iqamah. Ketiga, ketika sedang berpuasa. Keempat, ketika hujan deras. Dan berikutnya adalah ketika setelah khotam Al-Quran. Nah, membaca surah Yasin 1 kali khotam setara dengan 10 kali khotam Al-Quran. Dan biasanya dalam malam pertama, kedua, ketiga itu ketika tahlilan itu setelah Yasin membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran kata Rasulullah SAW. Kalau dibaca 3 kali sama dengan 1 kali khotam Al-Quran. Dan artinya Yasin 1 kali setara dengan 10 kali khotam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas 3 kali setara dengan 1 kali khotam Al-Quran. Jadi 11 kali khotam Al-Quran. Nah, ketika mendoakan almarhum almarhumah, insya Allah doa permohonan ampun dan sebagainya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Yasin pada malam Jumat untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kita itu bukanlah bid'ah. Karena ada kita dengar melalui YouTube ada yang mengatakan bahwa kebiasaan membaca surah Yasin pada malam Jumat itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alangkah mudahnya orang masuk neraka karena membaca Yasin pada malam Jumat. Sesungguhnya bid'ah itu ada terbagi bid'ah hasanah dan ada bid'ah dolalah. Bid'ah itu apa? Kullu fi'lin lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiap perbuatan yang tidak dikenal di masa Rasulullah SAW itu bid'ah. Tapi Imam Syafi'i membagi bid'ah itu pada 2. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Ya, bid'ah hasanah ini yang sesuai dengan syariat. Misalnya apa? Misalnya sholat tarawih berjamaah di masjid itu tidak dilakukan di masa Rasul. Rasul memang sholat di masjid, para sahabat nimbrung, tidak dilarang dan tidak diajak oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab lah yang mensponsori sholat tarawih di malam Ramadan itu diadakan di masjid, dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab sebagai qori, sebagai imam. Itu bid'ah hasanah namanya. Ada lagi bid'ah hasanah misalnya yang tidak dilakukan Rasul itu berzakat fitrah dengan beras. Kenapa beras yang dizakat fitrahi oleh orang-orang Indonesia? Karena kias Imam Syafi'i bahwa latar belakang kutul balad adalah makanan pokok yang mengenyangkan, yang diperintahkan Rasul adalah kurma dan atau gandum. Kurma atau gandum itu kutil balad, makanan pokok yang mengenyangkan. Makanya dikiaskan oleh Imam Syafi'i, makanan yang mengenyangkan pada satu daerah tertentu sah menjadi zakat fitrah. Jadi Rasul tidak pernah berzakat fitrah dengan beras, tapi umat Islam di Indonesia berzakat fitrah dengan beras, itu bid'ah hasanah. Lalu kesimpulan pada tema kita pada saat ini bahwa apa yang dapat dilakukan keluarga buat orang yang sudah meninggal dunia adalah pertama menyolatkan keduanya. Solat ini ada solat janazah, ada solat hadiah. Yang kedua wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun keduanya. Memohonkan ampun yang keduanya ini bisa ya karena ditunggu-tunggu oleh orang yang telah wafat itu adalah dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya, dan dari sahabat-sahabatnya. Inilah kesimpulan sementara karena akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Belum selesai apa yang dapat dilaksanakan oleh keluarga terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kesimpulannya bahwa memang orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa beramal lagi. Tapi orang yang masih hidup dapat melakukan amal kebaikan yang dapat dihadiahkan pada orang yang sudah meninggal dunia. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.